Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Tidak ada habisnya untuk nuansa real hitam matte ya. Kali ini kita kedatangan reel dari Kapten Black Senkoy ya. Ini buat teman-teman yang nyari reel black ya, atau yang hitam. Ini bisa jadi referensi lagi ya. Di sini untuk spesifikasi ya udahlah, sok kalian baca aja. Untuk Kapten seperti ini ya, pasti dia menggunakan banyak teknologi. Kalau Kapten emang seperti itu, aksi spin, ASDC dan lain sebagainya boleh digaskan, dan ukurannya ini tersedia dari ukuran 1000 sampai 6000. Seperti apa? Langsung dibuka aja. Ini dia. Ini Kapten Black Senkoy di range harga 200 ribuan ya. 200 ribuannya itu bervariasi tergantung nanti teman-teman dapat voucher atau tokonya yang mana ya. Misalkan tokonya yang ini, tokonya yang itu. Nah, itu bebas ya, beda-beda. Kita langsung buka aja. Ini pertama udah dapat bonus drag knob ya. Yang sudah ada water seal-nya, sudah aman. Ini untuk reelnya sudah menggunakan screw in handle, kita langsung pakai aja, langsung pasangin aja. Ini untuk warnanya teman-teman udah lihat ya. Kita lihat detailnya deh. Tagnya kita lepas dulu, biar enak. Di awal puasa, nih kalian buat ini lebaran ya. Buat lebaran cari reel baru dan mumpung stoknya masih ada yang versi hitam. Nah, kan cakep kan? Jos banget ini. Reel dari Kapten Black Senkoy. Ini ada dua warna ya, satu list merah, satu lagi list kuning. Nanti kalau teman-teman mau request, kalau misalkan tidak ada pilihan di marketplace-nya, tulis aja mau yang warna merah atau yang warna kuning. Ini yang kita pegang ukuran 3000 pakai handle gepeng berbahan karet, dan saya yakin sih ini biasanya dipantek ya. Terus untuk ukuran besar yang saya tahu sih itu dia pakai T-rubber ya. Nah, nanti teman-teman cek aja. Kalau mau tanya-tanya dulu ke sellernya silahkan. Putaran halus dengan rasio 5.2 berbanding 1. Ini sudah one way ya, tidak ada jeda juga, one way clutch, tapi masih ada tombol. Dan di harga 200 ribu itu menurut saya cincai ya. Kalau teman-teman berharap yang tidak ada tombol, tidak semuanya teman-teman selera dengan hal seperti itu. Karena banyak komentar, gimana nanti kalau mau mundurinnya? Gimana nanti kalau talinya terlalu kenceng? Nah, itu kan ada yang kayak gitu ya. Jadi tergantung ini siapa yang nonton. Kalau teman-teman standarnya sudah tanpa switch, ya itu terserah. Kalau teman-teman standarnya masih ada, butuh switch kayak gini, ya tetap berfungsi ya. Tidak semua orang seidealis itu. Nih ya, buat teman-teman Kapten Black Senkoy dari segi visualnya tampak dari kanan seperti ini. Cakep banget, warna hitam, dop ya, ini matte juga, yang glossy-nya hanya di bagian pelindung bawah, di bagian handle cap, sama di handle ya, ini handle aluminiumnya. Selebihnya dia pakai matte. Oh nih, di bagian bell wire juga dia pakai warna glossy. Bunyi klikernya nggak terlalu kenceng, nggak terlalu pelan juga, tapi ideal aja. Dan ini ukuran 3000 punya daya tampung yang lumayan ya. 02 240, 025 200, 03 140. Teman-teman yang suka main Galatama lele ya, biasanya pakai tali 03, ini satu roll 140 meter udah cukup sih. Oke, kita coba cek untuk fungsinya aja dari otomatiknya. Ini menurut saya aman. Posisi mantul, posisi momentum aman. Kalau posisi keganjel, ini empuk juga sih. Posisi keganjel ya, ini keganjel nih, mentok. Enggak sih, enggak terlalu ya. Lebih baik ada momentum aja, kembali lagi. Soalnya yang saya tahu, kalau posisi yang keganjel itu enteng, biasanya ada bearing di bagian bell armnya. Kalau ini kan tidak ada ya. Dan untuk spesifikasi bearing saya juga belum baca ini. Di sini tuh 6+1 sealed ball bearing ya. High grade Kapten SS line roller, free case shape. Drag clickernya pakai ya, ini construction system noise drag itu kayaknya pakai Advent. 4 poin capsule waterproof, brass pinion gear, stainless steel both tread handle. Seperti itu ya. Berarti ini bearingnya 6+1 dan di ukuran 3000 ini dia punya berat 264 gram dengan maksimal drag 10 kilo. Kita cek bobot dulu bentar deh. Untuk beratnya 264. Ya standar, tapi dari segi beratnya nanti kita lihat sedikit dari bodinya ya. 261 ya, ada diskon sedikit, lumayan 3 gram.
Dan itu untuk beratnya. Lalu untuk handle-nya kita cek dulu. Di bagian sini dia pakai handle, ini ada apa nih? Oh, kayak ada potongan ini ya. Kotor-kotor aja. Ini pakai screw in handle tapi belum menggunakan apa ya, kayak yang terkunci otomatis atau quick lock ya, belum. Dan ini di bagian sini, di bagian gearnya kelihatan dia pakai kayak stainless steel di bagian shaftnya, shaft dari gigi payung. Dan di sebelah kanan dia ada o-ring juga ya. Ini ada o-ring. Di bagian handle juga ini ada o-ringnya. Nah ini o-ringnya seperti ini. Lalu di bagian sini udah di cadangannya. Terus di bagian depan ini juga udah ada ya, otomatis dong pastinya. Seperti ini, dia tidak menggunakan bahan metal. Setidaknya kalau teman-teman ketemu air yang jahat nggak gampang korosi. Lalu di bagian spool dia menggunakan spool aluminium. Full tertutup, tidak ada lubang-lubangnya. Untuk berat 264 gram, sangat wajar karena ini spoolnya tertutup ya, nggak bolong-bolong. Lalu di bagian key washer, drag washernya ini masih menggunakan kayak wall. Nah ya, masih pakai wall. Dan ini untuk di bagian key washernya saya cek dulu. Nah, buat teman-teman ya. Ini berarti ada SW konsepnya, tapi tidak seluruhnya ya. Kayak rubber seal kan bisa dibilang ada teman-teman yang menganggap itu sebagai SW konsep, ada yang menganggap sebagai waterproof konsep ya. Ini ada 3 ya. Semuanya tiga-tiganya masih ada reaksi sama magnet. Untuk air tawar aman. Ada support bearing di bagian spool, tapi disimpannya di depan sini. Nah ini ya support bearingnya tertutup. Nah kita simpan lagi aja. Oke, ini untuk spoolnya. Dan untuk putaran aman ya. Free-nya aman. Ini ini posisi penutup ininya ya, kayak goyang-goyang. Nah itu kelihatan kan kayak goyang-goyang. Nah seperti itu. Untuk handle tadi saya bilang kemungkinan ini handle-nya tidak bisa dibongkar pasang. Kita coba buka aja. Mana? Wah ternyata kecil. Iya betul ya. Dipaten di sini dan saya lihat sih kayaknya nggak pakai bearing ya. Belum pakai bearing dan handle masih pakai handle two piece. Untuk bagian handle ini tidak bereaksi. Coba bentar. Ya, tidak bereaksi sama magnet lemah khususnya. Tapi ini lumayan kenceng sih. Tidak bereaksi di bagian sini. Nah ini ada. Ini di bagian as dari handle-nya masih ada reaksi magnet. Untuk di bagian pengunci masih ada. Ini tadi udah jelas ya, ada. Lalu kita ke bagian dalamnya apalagi? Oh, rotor ya. Di sini kan tadi beratnya 264 gram. Ya harusnya rotornya rigid ya. Dan yang saya rasa juga ini rotornya keras. Kalau nggak salah, Engkong Rusli udah nge-review ini dan udah dites pakai kekerasan. Ya kan saya nggak punya ya. Itu di 77 HD ya. Itu kalau pakai alat uji kekerasannya 77 HD. Gokil sih menurut saya, keren. Di bagian apa ini? Clicker seperti ini, clicker SW. Dan dia tidak menggunakan support belakang ya, dia menggunakan support depan. Terus, aduh saya harusnya spooling dulu tapi nanti aja lah belakangan. Nanti saya lampirin aja hasil spoolingnya, karena memang belum dites juga. Oke, ini untuk hasil spoolingnya menurut saya sih bagus, rapih ya. Tidak ada setting-setting apa-apa, takutnya teman-teman itu mah diganjel kayak apa dan lain sebagainya, enggak ya. Ini natural aja. Kita mah reviewnya natural aja. Kalau ada permasalahan kita bantu. Tidak ada spacer ya, tidak kita ganti apa-apa. Berarti sudah settingan pabriknya seperti ini. Ini menurut saya sudah rapi sekali, teman-teman lihat aja ya. Nah seperti ini ya. Oke, udah rapi, aman sekali. Dan mungkin sekalian aja kita cek line roller ya. Kita cek untuk line rollernya, kinerja line rollernya seperti ini. Kekencengan guys. Nah ini fokus nggak? Sorry, saya belum pakai lampu. Nah ini ya.
cek bentar, ini spoolnya terlalu depan guys. Nah ini untuk kinerja line rollernya. Ini berputar ya, cuma memang ini posisi dragnya bikin reelnya ngegetar juga nih. Oke, teman-teman lihat aja di sini. Ya, kalau posisi kenceng udah pastilah. Oke, seperti itu. Berarti hasil spooling kinerja line roller sejauh ini aman sentosa. Jos gandos. Lanjut lagi reviewnya ya. Kapten Black Senkoi. Ini di bagian skrunya, skru untuk penutup handle, penutup rotor nut ya, atau mur rotor. Ini masih bereaksi, dan di sini tidak ada rubber seal, tapi dia pakai penutup ya, penutup yang seperti ini, cukup rapat menurut saya. Dan untuk skru bautnya mur ya, murnya ini pakai nomor 10 kayaknya. Oh, untuk rasio belum dihitung ya. Bentar, kita hitung rasio dulu. Tapi emang enteng sih, udah kerasa 521. Cuma buat teman-teman kadang-kadang, bang rasionya nggak diukur. Nah, kita ukur coba ya. Kita mulai dari, nah sini ya. Dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Lebih dikit, betul ya. 5.2 udah aman. Udah kerasa sih sebetulnya kalau handle-nya putarannya enteng. Nah ini rasio 5, lebih enteng lagi rasio 4. Oke, di bagian rotor seperti ini. Ini rotornya masuk kategori keras. Ya yang saya bilang, Kongrus ini udah review dan diukur pakai alat uji ya. Namanya apa nggak tahu lah. Pokoknya pengukurannya 77 HD dan keren sih, harusnya keras. Itu yang bikin bodinya sedikit lebih berat di 260 gram, sama spoolnya itu kan tidak bolong ya. Oke, di bagian screw line roller ini masih ada reaksi sama obeng, sama magnet berarti. Dan ini untuk bell wire-nya tebel. Ini untuk line rollernya disupport sama satu buah bearing. Cek dulu. Wah, ini agak padat ini ya. Tapi kerjanya bagus ya, kinerjanya bagus. Line rollernya bukan paten, nyangkut ya, bisa dibilang nyangkut. Saya harus pakai apa ini? Coba pakai ini ambilnya. Wih, agak kenceng ya. Agak kenceng, kalau pakai tang sayang nanti ball bearingnya. Jadi terluka. Nah, bisa dapat ya. Nah, ini untuk di bagian line rollernya ya, seperti ini. Ini untuk ball bearingnya. Saya tadi sempat nyangka bakal seukuran sama ini, ternyata beda ya. Oke, kita ukur aja langsung. Jangka sorong di mana? Sebentar ya. Nah ini, saya awalnya nyangka ini bakal sama, ternyata beda ya. Untuk di bagian spool nih ukuran 3000, dia pakai 7 outernya, inner 4, tebal 2. 742, dan di sini di line roller dia pakai inner 5, outer 8, tebal 2,5. 8, 5, 2,5 di bagian line rollernya. Line roller tertutup ya. Oke, udah di sini seperti ini, dan di bagian bell spring guide kita coba buka. Oke, obeng skru masih bereaksi ya. Sudah menggunakan besi, bagian tuasnya juga sudah besi, pernya besi, automatic bell spring, automatic bellnya lah ya. Ini juga masih pakai besi, masih bereaksi umumnya. Kita tutup lagi di bagian sini. Nah ini sahur pertama nih, sambil nunggu sahur ini kita nge-reviewnya. Nanti kalau ada yang kelewat-kelewat teman-teman komen aja ya. Oke, di bagian sini enggak ini. Coba bentar, kita buka dulu. Nempel nggak? Oh masih nempel ya, karena nempel aja tadi nggak keangkat. Untuk bagian penahan dari mur rotor ini masih bereaksi. Di bagian clicker tadi belum dicek. Di clicker malah nggak bereaksi ya, bagus. Nah ini yang bereaksinya.
Di bagian washer penahan ini bereaksi. Klikernya enggak ya, klikernya aman. Baik dari ininya, platnya atau dudukannya. Itu aman. Terus kita buka, ini bodinya mah lebih enteng ya. Lebih enteng, ini rotornya lumayan berat sama spoolnya. One way, kita coba buka one way. Seperti ini. Nah, ini bagian skrunya masih bereaksi sama magnet. Areanya fresh water karena kapten sendiri yang saya tahu untuk menuliskan apakah dia salt water atau tidak, standarnya tinggi ya. Yang saya tahu karena memang sampai kapten God label aja itu tidak ada standar tulisan SW-nya ya. Ini untuk covernya full ya sampai belakang. Covernya full sampai belakang sini. Nah, ini sebenarnya nggak dibuka juga, ini bisa untuk buka bodi ya, ditodong dari sini. Tapi kita mau coba lihat di bagian pinionnya. Buka pair dulu sebentar. Nah, ini untuk pinion gearnya. Dia pakai kuningan, betul. Terus menggunakan satu support bearing di bagian depan. Ini ada bushing ya, bushing untuk one way. One way-nya kita tinggal di dalam aja karena ini one way yang ada tuasnya, masih bisa maju mundur. Kita ke screw ya, screw masih. Oke, masih juga. Nah, ini juga masih. Ini mah Galatama nih, enak banget nih. Oke, di bagian belakang sama masih juga. Penutup kita buka. Ya, skrunya full, masih bereaksi. Nah, itu udah ada yang manggil sahur. Ini giginya bagus banget ya. Housingnya ngepas banget di bagian side plate sebelah kiri dan grease-nya cukup banyak. Ada slider guide sudah kelihatan di situ. Ada bearing juga dan kita coba cabut dulu giginya. Wah, ini bearingnya presisi ya. Bagus ini antara bearing sama gearnya presisi. Sudah menggunakan bearing tertutup di sebelah kiri dan bodinya ada kodenya tuh, bagus ya. XT30. Ini untuk giginya seperti ini pakai zinc, tapi untuk asnya dia pakai stainless ya. Asnya stainless. Ini untuk giginya dan ntar kita coba ke bagian sini. Ini bisa ditodong ya. Kita coba deh todong. Ada satu slider shaft di bagian atas ya. Dari lokomotif slidernya. Aduh, sayang grease-nya. Oke, kita simpan dulu aja. Dan ini bisa bisa. Ini untuk main shaft-nya. Tadi saya belum cek main shaft-nya. Oke, main shaft masih ada reaksi tapi sudah aman dengan pelapisan seperti ini ya. Nah, ini untuk lokomotif slidernya pakai zinc, main shaft-nya pakai stainless, pakai besi ya. Pakai bahan metal. Terus di bagian OSC gear dia pakai zinc juga. Tidak disupport bearing dan ini untuk bearing sebelah kanannya. Untuk bearing sebelah kanan kita coba ukur. Dia menggunakan bearing di outer diameter 11, inner 7, tebal 3. Untuk bearing di sebelah kiri kita coba keluarin dulu. Bearingnya tertutup ya. Wah, ini bagus nih bearingnya. Penempatannya pas banget sama housingnya. Gak susah ini keluarnya. Pakai apa ini? Bentar. Saya nggak mau ngerusak bearing, jadi harus pakai benda yang lebih soft. Karena kalau bearing rusak nanti berisik. Outer 14, inner 7, 8. Ya, inner 8, 14, 8, 4 ya. Itu untuk bearing di bagian bodi sebelah kiri ya. Yang belum saya ukur bearing di bagian pinion. Ini pakai bearing outer 14, innernya 7 ya. Ini 7 dan tebal 5, 14, 7, 5. Oke, gitu untuk reviewnya. Secara teman-teman kan biasanya suka ingin lihat dalamnya seperti apa. Ini body rotor grafit, spool aluminium, handle aluminium.
dapat 2 drag knob ya tutupnya, dan untuk key washer, drag washer ini masih menggunakan kayak felt atau wall kayak gitu. Di bagian clicker bagus, dia cukup tahan korosi jadi nggak gampang rapuh. Selebihnya di bagian screw masih ada reaksi, ini juga masih ada reaksi. Bagian line roller sudah menggunakan bearing ya. Line roller sudah menggunakan bearing. Terus di bagian spool juga sudah ada satu support bearing. Ini kecepatan ngomongnya. Dan kayaknya bearingnya kurang satu deh. Secara hitungan saya di sini ada 1, 2, 3, 4 di line roller ini ya. 5 di spool. Mungkin satunya di bagian handle, mungkin. Tapi kembali lagi, ini handle tidak bisa dibuka. Saya tidak bisa tahu apakah di sini ada bearing atau tidak. Dari spesifikasi 5+1 dan yang ketemu secara visual ini ada 5 ya, bukan 6+1 sesuai di dus. Hanya itu aja miss-nya. Selebihnya buat teman-teman yang suka bermain Galatama, menurut saya ini ukuran 3000 pas banget. Nanti saya masukin untuk hasil spoolingnya. Jadi nanti teman-teman saya selipin aja di video. Ini review saya tentang Kapten Black Senkoy. Nah, buat teman-teman yang kemarin sempet viral kan reel warna black. Ini ada satu referensi lagi di harga 200.000, cocok banget. Kalau teman-teman mau langsung digaskan. Nanti saya masukkan link di deskripsi, dan jangan lupa kalian kalau check out hati-hati ya, cari toko yang amanah. Yang ada di deskripsi insya Allah yang sudah amanah, yang saya sudah masukkan, dan tidak sembarangan. Karena saya lihat ada beberapa orang yang sengaja beli kayak reel ini di harga 100.000, logis nggak? Nggak logis ya. Jadi jangan sampai teman-teman beli di toko yang harganya sedikit kurang masuk akal. Ini di range 200.000. Seperti itu reviewnya, menurut saya masuk kategori karena banyak sekali sekarang reel hemat, dan yang ditawarkan adalah warna hitam legamnya luar biasa. Keren. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.